Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Evreliana Raini, teman saya Muhammad Umar Fikri Rayi, dan juga Akhwat Runada. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada konsep dasar kreativitas. Kreativitas dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta. Hal tersebut mengacu pada bagaimana suatu pihak, baik individu maupun tim, dapat membuat sesuatu hal dengan adanya kreasi, yaitu ciptaan buah pikiran sebagai hasil daya khayal. Dalam berwirausaha sendiri, kreativitas individu dan tim berperan sepanjang proses usaha. Banyak hal memerlukan kreativitas, seperti gagasan ide produk, menggali peluang, pematangan konsep usaha, perkembangan atau ekspansi usaha, hingga dalam proses mengevaluasi dan penyelesaian masalah. Dengan adanya kreativitas, seseorang akan dapat melihat sesuatu dengan perspektif yang luas dan ide dengan skop keterbatasan yang tipis. Selanjutnya ada menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Sebagai salah satu kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha, kreativitas harus ditumbuhkan dalam setiap individu maupun tim usaha. Dalam hal ini, beberapa orang terlihat sudah memiliki bakat sebagai individu yang kreatif. Namun, menciptakan kreativitas bukanlah hal yang tidak mungkin. Pola pikir ini dapat diciptakan dan dilatih. Proses tersebut akan melibatkan pemanfaatan otak bagian kanan. Dalam menumbuhkan kreativitas, seseorang dapat mencoba dan melatih diri dengan beberapa hal. Yang pertama ada observasi manusia dan peristiwa. Yang kedua, melatih kelenturan dan fleksibilitas dalam berpikir, menggagas ide, dan menyelesaikan masalah. Mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Kreativitas yang sudah tercipta perlu diasah secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, berlatih menggunakan studi kasus, menyalurkan kreativitas melalui kegiatan yang diminati maupun yang berkaitan dengan usaha. Rutin menuangkan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam pemecahan masalah. Implementasi berpikir kreatif. Pada dasarnya, pengimplementasian kreativitas berlangsung secara beriringan ketika seseorang berlatih dalam mengembangkan kreativitas itu sendiri. Dalam hal ini, implementasi kreativitas merujuk pada pemanfaatan maupun tindak lanjut dari pemikiran kreatif. Hal tersebut dapat berupa gagasan atau ide, produk, kerangka berpikir, teknik bekerja, metode penyelesaian masalah, perspektif baru, dan lain sebagainya. Konsep dasar inovasi dikutip dari KBBI. Inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru sebagai bentuk pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam bentuk gagasan, metode atau alat serta unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Masih berkaitan, inovatif memiliki arti yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru dan bersifat pembaruan atau kreasi baru. Berdasarkan beberapa definisi di atas, inovasi secara sederhana berarti unsur pembaruan, sedangkan inovatif adalah bersifat memperbarui. Dalam hal ini, pembaruan dapat kepada suatu hal yang sudah ada maupun yang belum ada sama sekali. Pembaruan dihasilkan melalui membentuk pribadi dan tim yang inovatif. Untuk membangun usaha yang inovatif perlu dimulai dari tim usaha, terutama dari diri sendiri. Membangun pribadi yang inovatif dapat dilakukan dengan melakukan analisis kekurangan dan suatu hal yang ditambahkan sebagai bentuk pembaruan, seperti desain, program, produk, teknik, metode, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan latihan dan percobaan inovasi, diri atau perusahaan perlu memahami bahwa harus ada kebebasan dalam mengusung ide kreatif yang ditransformasikan menjadi sebuah inovasi. Setelahnya, wirausaha dapat mengikuti beberapa tahapan berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dalam mengusung inovasi. Yang kedua, membuat sistem umpan balik dari berbagai pihak sebagai salah satu upaya identifikasi masalah. Yang ketiga, mencari perbaikan dan menerapkan.
Materi ketiga, mengembangkan sifat pribadi dan tim yang inovatif. Ketika orientasi sebagai inovator sudah terbentuk, wirausaha beserta tim perlu mempertahankan dan mengembangkan sifat-sifat yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya sebagai bentuk upaya pengembangan sifat inovatif. Usaha pengembangan sifat tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, memperkaya intelektual dengan memperbanyak wawasan dari berbagai sumber, melatih komunikasi, memulai mencoba menerapkan inovasi-inovasi kecil dimulai dari permasalahan keseharian yang memiliki dampak minim. Mengikuti berbagai kegiatan. Yang keempat, realisasi inovasi dalam usaha. Inovasi dalam usaha dapat tidak berwujud seperti teknik dan proses kerja maupun dapat berupa produk atau jasa. Ketika wirausaha sudah berhasil menciptakan inovasi dan menerapkan hal tersebut dalam produk atau jasa usaha, wirausaha perlu memperhatikan beberapa hal dalam rangka menjaga keunggulan inovasi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi, kompleksitas proses inovasi yang diusung, standarisasi, dan keempat, kualitas dan kesiapan inovasi dalam produk maupun jasa. Setelah menerapkan hal di atas, wirausaha tentu tidak lepas dari potensi adanya kendala dan tantangan. Beberapa tantangan yang umum terjadi baik dalam proses maupun hasil inovasi antara lain fasilitas kurang memadai, perbedaan pendapat dalam tim, lingkungan yang kurang mendukung, inovasi kurang relevan, inovasi tidak memiliki dasar yang kuat, kualitas inovasi yang tidak sesuai harapan, reaksi pihak terkait yang tidak diinginkan, serta kegagalan inovasi. Nah, yang selanjutnya yaitu peran inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, wirausahawan dituntut untuk terus beradaptasi dan menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam dengan inovasi. Pengusaha bisa menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya lebih baik, tetapi juga lebih efisien atau lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu cara inovasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif adalah dengan memberikan solusi baru atas masalah yang dihadapi oleh konsumen. Pengusaha yang mampu mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi oleh pelanggan dalam menggunakan suatu produk atau layanan dapat merancang solusi yang lebih baik dan yang lebih sesuai. Hubungan antara inovasi dan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia kewirausahaan, pengambilan keputusan yang efektif sangat dipengaruhi oleh kreativitas dan inovasi. Kedua elemen ini tidak hanya membantu seorang pengusaha dalam melihat peluang yang ada, tetapi juga memastikan bahwa ide-ide tersebut dapat diterapkan dengan cara yang praktis dan menguntungkan. Seorang wirausahaan yang kreatif memiliki kemampuan untuk melihat situasi atau pasar dari berbagai sudut pandang. Kemungkinan mereka untuk menemukan potensi yang belum dimanfaatkan. Sebagai contoh, ketika memilih pasar baru untuk ekspansi, kreativitas memungkinkan pengusaha untuk menilai peluang yang belum dipikirkan oleh pesaing mereka. Kreativitas ini juga membantu dalam menformalisasikan pendekatan baru atau ide yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, yang terakhir yaitu tantangan dalam mengelola inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Mengelola inovasi dan kreativitas dalam bisnis memang penuh tantangan, meskipun kedua elemen ini sangat penting untuk perkembangan dan daya saing perusahaan. Inovasi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terwujud menjadi produk atau solusi yang efektif, serta sumber daya yang tidak sedikit baik dari segi biaya, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Selain itu, hasil dari inovasi tersebut seringkali tidak langsung terlihat dalam bentuk keuntungan yang bisa menjadi kendala bagi perusahaan yang beroperasi dengan anggaran terbatas atau memiliki target jangka pendek. Proses inovasi juga melibatkan risiko kegagalan, di mana sebuah ide yang awalnya tampak menjanjikan bisa gagal di tengah-tengah jalan atau tidak diterima oleh pasar. Terlalu banyak ide yang kreatif namun tidak terstruktur atau tidak dijalankan dengan strategi yang jelas
bisa menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Dan eksekusi yang tepat ide-ide tersebut hanya akan menjadi konsep yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bisnis. Nah, oleh karena itu penting bagi seorang pengusaha untuk tidak hanya mengandalkan kreativitas, tetapi juga memiliki sistem yang dapat menilai kelayakan ide tersebut serta cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Nah, berikut presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Saya Kotrunada perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf jika ada kurang dalam penjelasan materi tersebut atau ada salah kata dari penjelasan kami. Memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.